Di tutorial Photoshop kali ini saya akan coba sedikit membagi tips gimana sih kita bisa membuat desain logo sendiri ya, jika mungkin punya teman atau klien yang bisa order desain ke teman-teman ya. Jadi mendesain logo itu sebenarnya gampang-gampang susah, jadi tetap selalu diasah skill desainnya lewat Photoshop, Corel, Illustrator dan yang lain-lain ya. Jadi harus benar-benar sering diasah skillnya dan selalu terus belajar ya. Jadi desain logo itu sebenarnya gampang-gampang susah. Banyak yang harus selalu dicoba dipelajarin. Jadi sebelum mendesain itu banyak cara sih para desainer ya. Saya juga yang masih belajar tuh biasanya sedikit harus berpikir tentang visualnya. Kita harus punya konsep dulu ya, logonya ini tentang apa. Terus yang selanjutnya yaitu pilihan warnanya, itu juga salah satu unsur penting dalam membuat logo ya. Jika mungkin klien udah punya gambaran, nggak masalah. Tapi kalau belum punya gambaran, semua dipasrahkan ke kita. Itu biasanya kita harus bener-bener bener-bener mengkonsep semuanya ya, selain visual, warna. Hindari juga menjiplak logo brand lain yang udah terkenal. Itu juga jangan pernah menjiplak teman-teman ya, karena logo punya payung hukum sendiri ya. Jadi terus selalu di kreasi sendiri di otaknya, kalau perlu dicoret-coret dulu di buku, digambar dulu ya. Terus selanjutnya yaitu dipikir jenis fontnya. Jadi font aja itu sebenarnya juga salah satu unsur penting ya dalam membuat nama logo di bawahnya ya. Bahkan logo-logo branded terkenal pun, logo brand terkenal seperti Google yang lain-lain, itu mereka cuman dengan satu jenis font aja ya. Itu logonya cuman font, dikasih warna, selesai. Dan juga harus diperhatikan proporsional dan simetrisnya teman-teman. Dan yang terakhir kalau buat saya pribadi yaitu kalau bisa ditentukan makna dan artinya ya. Ada logonya itu bisa menentukan logo ini, desain ini, konsep artinya ini, maknanya ini. Itu biasanya logo-logo besar seperti itu ya. Oke, sebelum saya lanjut ke desain, saya akan coba contohkan dulu. Saya browsing di Google ya. Logo-logo brand terkenal pun itu sebenarnya kalau kita lihat mungkin desainnya aja sesederhana ini ya, tapi harganya mahal banget ya. Seperti kalau yang saya dengar logo Pertamina itu sampai 4 miliar lebih ya konsep logonya atau bayaran logonya. Seperti di Adidas, terus teman-teman bisa lihat ya, Apple logonya cuman sebuah apel dibuat vektor warna doang, dan ibarat di sini dibuat setengah atau sepertiga lingkaran, ibarat buat kalau itu bekas gigitan ya teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya sih. Oke, jadi sebelum saya desain lagi, sebelum saya buatkan tutorial contoh membuat desain sederhana logo ya. Di sini juga saya terangkan lagi seperti logo-logo seperti ini ya. Ini branded yang sangat terkenal ya. CNN, sebuah televisi dari luar negeri yang benar-benar logonya cuman ibarat gabungan dari rangkaian font. ESPN juga, Hewlett Packard ini juga, GVC, teman-teman produk elektronik ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, bahkan Google pun, sekelas Google itu juga benar-benar sesederhana cuman logo doang seperti ini ya, cuman G gitu aja, cuman dicombine dengan warna-warna ya. Oke, selanjutnya gimana teman-teman? Ini juga Mitsubishi ya. Oke, ini saya close. Gimana selanjutnya? Saya akan coba sedikit. Jadi saya akan coba membuat logo apa. Itu teman-teman harus dipikir dulu. Misalkan klien harus merequest logonya perusahaannya di bidang apa. Online shop kah? Kalau emang online shop itu dia jual produknya khusus atau random, ataupun kalau emang dia travel, ditanya-tanya dulu, dipikir dulu di konsep kalau emang itu sebuah perusahaannya berjalan di bidang apa. Itu juga teman-teman jangan asal desain ya teman-teman ya. Misalkan ada sebuah order itu logo dari perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor misalkan ya, atau real estate. Tapi teman-teman tiba-tiba mendesain sebuah padi dan kapas ya, atau sebuah tumbuh-tumbuhan gambarnya. Lah itu kan benar-benar pasti akan direvisi dan akan dikomplain ya.
Oke, langsung saja di sini buka Adobe Photoshop kalian. Saya buat lembar kerja baru, diklik file, klik new. Di sini saya buat ukuran, saya rubah dari pixel ke sentimeter ya. Mungkin saya buat nggak usah besar-besar, 30 kali 30 cm aja, resolusinya 300 teman-teman ya, seperti ini ya. Dan nggak usah khawatir buat logo nggak harus di Corel Draw atau di Adobe Illustrator ya. Di Photoshop pun itu bisa nggak pecah, kita bisa memanfaatkan project. Caranya yaitu dengan vektor. Photoshop juga bisa ya. Di sini saya akan coba sedikit membuat tentang nama channel ini ya, GOTV tutorial, tapi sedikit saya akan coba membuat logo yang bertema tentang grafik ya, grafis ya, atau desain grafis. Saya misalkan saya konsep di pikiran saya pengen membuka usaha di bidang desain grafis ya, mulai percetakan yang lain-lain. Berarti intinya kan harus saya pikir dulu konsepnya berarti di bidang desain, jadi gak jauh dari bidang desain ya. Jadi gimana? Misalkan saya pengen ngebuat kotak, misalkan aja ya. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan proporsionalnya itu menggunakan grid Photoshop yang di atas, bisa ditarik di bawah. Ini buat lurus atau simetrisnya. Kalau teman-teman takut belok ya. Kalau emang yang dari kiri, teman-teman bisa digeser di mana ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu dulu yang langsung saja saya eksekusi. Misalkan saya pengen di otak saya itu ada sebuah konsep kotak, tapi saya balik ya, nggak kotak full kotak ya. Misalkan aja, oke, saya buat kotak di sini, rectangular marquee tool ya. Tahan shift di sini, misalkan saya buat kotak seperti ini ya. Oke. Di sini backgroundnya jangan diotak-atik, kita buat lembar kerja baru atau new layer di sini. Kita warnain square atau kotak ya. Oke, di sini kotak. Misalkan sementara saya sedikit warnain yaitu dengan putih ya teman-teman ya, atau sedikit agak gelap boleh. Ini cuma buat sementara aja. Saya tumpahkan di sini, baru ditekan Ctrl D atau di deselect. Terus kita taruh di tengah-tengah ya teman-teman ya. Taruh di tengah-tengah yaitu kita arahkan ke move, klik layer kotak dan layer background, tahan CTRL. Kalau mensenterkan di Photoshop yaitu setelah di blok layernya. Jadi ibarat background ini panduan untuk senternya ya. Kita tinggal diklik di sebelahnya ini, di align vertical center 1 kali, dan yang di tengah ini 1 kali, dan ini udah center teman-teman ya. Jadi setelah ini gimana? Saya akan sedikit merotate ya. Caranya merotate yaitu tetap menekan Ctrl T teman-teman di sini. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini adalah poros putaran. Kalau teman-teman geser di sini berarti dia yang melingkar yaitu dari ujung. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau merotate dari sisi ujung kiri atas, berarti tarik aja yang ini ke ujung sisi kiri atas, dan dia akan merotate-nya akan sesuai sedikit tips aja ya. Berarti ini saya balikin lagi ke tengah teman-teman seperti ini. Jadi saya akan merotate seperti ini, dan seperti jajaran genjang seperti ini ya. Dan saya akan coba kalau mengecilkan teman-teman ya. Dan kalau mengecilkan pengen center yaitu tahan shift dan ALT atau bisa ditahan shift atau ALT aja. Ini semuanya dia akan dari tengah ya teman-teman ya. Jadi itu ya. Jadi kalau emang ditahan shift ALT, mana yang dieksekusi itu akan di tengah. Kalau enggak, dia akan sedikit ngikutin alurnya ya teman-teman ya. Oke, nggak masalah lah. Oke, saya buat segini teman-teman. Saya taruh di atas seperti ini. Saya tekan enter ya teman-teman ya. Dan lalu gimana konsepnya? Saya akan bagi 4 warna ya. Saya pengen di pikiran saya yaitu ada merah, hijau, kuning, dan biru ya. Dan di sini saya akan sedikit konsep menggunakan yaitu gridnya ukuran dari Photoshop ya. Misalkan di sini saya akan coba tarik teman-teman, ini center dan yang dari atas ini center, biar nggak salah aja ya. Baru saya tarik lagi center, mungkin ukurannya setengah. Nah, teman-teman bisa lihat di atas. Ini ada ukuran setengah ya, dan nanti kita harusnya di sini ya. Kita tarik lagi di sini sedikit pas setengah senti teman-teman. Oke, seperti ini. Dan kita giliran dari atas, bisa dilihat dari samping teman-teman. Oke, seperti ini, dan kita tarik dari atas lagi teman-teman.
Oke, seperti ini ya. Dan ini buat ibarat saya mau memotong jadi 4 bagian. Gimana maksudnya? Jadi saya akan potong pen tool seperti ini, kita gunakan dari ujung ke ujung, dari sini ke sini teman-teman ya. Dan ini saya tarik pas seperti yang teman-teman lihat ya, garisnya pas sikunya. Oke, mungkin coba seperti ini. Ini sekilas saja ya teman-teman ya. Oke, klik ALT, kita gabungkan ke sini. Teman-teman bisa dilihat, ditarik. Oke, misalkan seperti ini udah cukup ya. Dan di sini kita klik kanan, kita pilih make selection teman-teman, klik 0. Teman-teman bisa di sini bisa dihapus atau dipilih putih ya, teman-teman ya. Atau kita bisa cat putih aja di sini, kita putih tengah misalkan ya, teman-teman ya. Dan di sini kita warnain putih ya, teman-teman ya. Maaf, kita warnain putih seperti ini. Baru setelah itu teman-teman, yang putih tengah ini daripada teman-teman membuat pen tool lagi, teman-teman bisa diduplikat dengan Ctrl J, baru ditekan Ctrl T, kita puter ya teman-teman ya, tahan shift sampai benar-benar dia dan seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini teman-teman udah bisa lihat ya. Teman-teman ingat ya. Setelah itu garisnya ini bisa teman-teman hapus atau enggak juga terserah ya. Jadi di sini kotaknya ini benar-benar belum kita apa-apain. Sekarang kita buat warna ya. Misalkan kita bisa pecah lagi teman-teman, berhubung putih tengahnya ini udah ada di tengah-tengah, berarti kita pengen 4 warna. Jadi misalkan di sini saya pengen, dan seperti ini ya, kita beralih ke kotak, kita tekan Ctrl J teman-teman. Di sini kita tulisin merah ya. Kita warnain aja langsung merah. Kita bisa langsung warnain, klik 2 kali teman-teman. Di sini kita warnain yaitu color overlay, misalkan merah seperti ini ya. Oke, merah, dan ini udah selesai. Misalkan kita balik lagi ke kotak dan kita buat ini panduan gridnya ini enak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa sekarang yang kiri dan ditekan Ctrl J lagi, kita warnain, kita rubah namanya menjadi misalkan kuning ya teman-teman ya. Kita warnain aja langsung kuning teman-teman. Di sini klik 2 kali, kita ke blending option, ke color overlay, kita pilih misalkan kuning ya. Oke, seperti ini, kita klik OK ya. Terus kita balik lagi ke kotak teman-teman, kita pilih rectangular marquee tool. Di sini teman-teman bisa lihat dari ujung. Kalau ada gridnya ini enak ya. Baru balik ke kotak, kita Ctrl J, berarti yang sudut kiri yang sudut kanan bawah kita ganti dengan nama misalkan biru ya teman-teman ya, biru. Baru kita juga klik 2 kali, misalkan pilih warnanya color overlay yaitu biru ya, biru seperti ini, biru agak tua. Oke, ini cuma contoh aja teman-teman ya. Teman-teman bisa berkreasi sering-sering seperti ini. Kita balik lagi ke kotak, kita kontrol balik lagi ke rectangular marquee tool teman-teman. Di sini kita pasin, lalu kita Ctrl J, kita kasih nama misalkan di sini hijau ya. Terus kita klik 2 kali, kita warnain hijau misalkan di sini hijau, hijau seperti ini. Oke. Dan ini seenggaknya udah selesai ya. Kita bisa balikin lagi gridnya biar gak menghalangin pandangan teman-teman, yaitu diklik kiri mouse, kita balikin. Kalau ke kiri ya dari kiri, kalau ke atas ya balikin ke atas ya teman-teman ya. Dan ini seenggaknya ibarat mewakilin grafis ya teman-teman, yaitu ada ibarat kayak CMYK, RGB. Ini sebuah contoh aja, baru kita buat nama di sini misalkan ya. GO dengan sedikit warna misalkan agak kehitam-hitaman seperti ini. Dan untuk fontnya itu terserah teman-teman. Misalkan saya punya font yang keren-keren, misalkan saya pakai Airstrike ya, GO graphic misalkan seperti ini. Dan ini seenggaknya udah selesai teman-teman ya, GO graphic. Nah, dan ini udah selesai. Ini salah satu contoh logo aja. Kita harus bisa mengkonsep, kita harus bisa sering-sering mencoba sendiri membuat logo sebelum kita menerima order ya teman-teman ya. Oke, segitu saja sedikit tips dan trik, dan saya juga contohkan
membuat logo sederhana versi saya sendiri ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.